Nama saya Chandra Rahmatantri dengan NIM 111222010. Saya akan mempresentasikan tentang persepsi dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada pengertian persepsi. Persepsi adalah proses psikologis yang terjadi ketika seseorang menerima, mengorganisasi, dan menafsirkan rangsangan atau stimulus dari lingkungannya untuk menciptakan pemahaman atau makna tertentu. Dalam konteks pemasaran, persepsi sangat krusial karena apa yang dipersepsikan konsumen belum tentu sama dengan kenyataan. Tetapi persepsi itulah yang mempengaruhi keputusan pembeli. Contohnya, dua konsumen bisa melihat iklan yang sama tetapi menanggapi secara berbeda tergantung bagaimana mereka memaknainya. Selanjutnya ada proses persepsi dalam pemasaran. Persepsi konsumen terbentuk melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama exposure. Ini adalah kontak awal konsumen dalam suatu stimulus, seperti melihat iklan di media sosial, melewati baliho, atau melihat produk di rak toko. Misalnya seorang konsumen melihat iklan kopi di Instagram. Yang kedua ada perhatian atau attention. Setelah terpapar, tidak semua stimulus akan diperhatikan. Perhatian terjadi jika stimulus itu cukup menarik atau relevan bagi individu. Misal, iklan kopi tersebut menarik perhatian karena desainnya unik atau karena konsumen sedang ingin minum kopi. Dan yang ketiga ada interpretasi. Ini adalah proses di mana stimulus tersebut ditafsirkan berdasarkan pengalaman, nilai-nilai data, harapan, dan konteks pribadi. Misalnya, konsumen menilai bahwa kopi tersebut berkualitas tinggi karena kemasannya premium dan testimoni positif dari influencer. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama ada pengalaman masa lalu. Pengalaman positif atau negatif sebelumnya akan mempengaruhi bagaimana seorang menafsirkan stimulus serupa di masa depan. Contohnya, jika dulu kecewa dengan produk A, maka persepsi terhadap produk A kemungkinan tetap negatif. Yang kedua ada harapan. Harapan terbentuk dari janji, merek, iklan atau pengalaman orang lain dan akan mempengaruhi interaksi stimulus jika sebuah produk diklaim terbaik di kelasnya. Konsumen akan melihat nilainya dengan standar tinggi. Yang ketiga, nilai dan budaya. Persepsi sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dan latar belakang budaya individu. Misal, produk dengan simbol religius tertentu bisa ditanggapi sebagai sangat positif atau negatif tergantung konsumen, konteks. Dan yang keempat ada konteks situasional. Situasi tertentu bisa mengubah persepsi seorang terhadap produk atau iklan. Misalnya, iklan makanan cepat saji bisa terasa lebih menarik saat seseorang lapar. Yang kelima ada informasi dari lingkungan sosial. Pendapat teman, keluarga, influencer, atau media dapat mempengaruhi dan membentuk persepsi konsumen kadang lebih kuat dari pengalaman pribadi. Misalnya, konsumen tertarik membeli produk karena melihat banyak review positif di media sosial. Implikasi persepsi dalam pemasaran. Persepsi sangat menentukan bagaimana konsumen memandang nilai suatu produk. Bukan hanya berdasarkan kualitas fisik, tetapi juga kesan emosional dan simbolik. Maka dari itu, perusahaan perlu mengelola persepsi secara strategis. Melalui yang pertama, desain dan kemasan. Produk yang menarik penampilan luar produk adalah kontak visual pertama konsumen. Desain yang estetik dan relevan bisa meningkatkan daya tarik dan persepsi kualitas. Contohnya, botol parfum dengan desain mewah memberikan kesan eksklusif dan elegan. Yang kedua ada strategis.
iklan yang sesuai dengan target pasar. Iklan yang berbicara dalam bahasa dan gaya hidup target pasar akan lebih mudah pertumbuhan persepsi positif. Misalnya, produk skincare remaja menggunakan bahasa santai dan influencer muda. Dan yang ketiga, ada citra merek yang kuat dan konsisten. Konsistensi dalam logo, warna, suara merek, hingga pengalaman pelanggan membentuk identitas yang mudah dikenali dan dipercaya. Jika mereka sering berubah gaya, konsumen bisa bingung atau kehilangan kepercayaan. Keempat, ada pengalaman pelanggan yang positif. Persepsi tidak hanya dibentuk dari promosi, tetapi juga dari interaksi langsung dengan produk atau layanan. Pelayanan cepat dan ramah akan memperkuat persepsi bahwa merek tersebut profesional dan peduli pelanggan. Selanjutnya, ada contoh dalam kehidupan nyata. Dua merek air mineral yang secara kualitas fisik serupa bisa dipersepsi sangat berbeda karena strategi persepsi yang diterapkan. Misalnya, merek A menggunakan desain botol elegan, iklan bertema eksklusif, dan hanya dijual di restoran atau hotel premium. Akan menciptakan persepsi sebagai air mineral kelas atas, meski secara isi hampir sama dengan merek lain. Yang kedua, merek B menggunakan kemasan standar dan didistribusikan secara massal. Misalnya, persepsi sebagai pilihan sehari-hari yang ekonomis. Kesimpulannya, konsumen bersedia membayar lebih untuk persepsi nilai, bukan hanya untuk isi produk. Kesalahan umum dalam mengelola persepsi. Jika persepsi tidak dikelola dengan baik, bisa timbul dampak negatif terhadap merek. Kesalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, overclaiming, memberikan janji terlalu muluk dalam iklan tapi tidak sesuai dengan realitas produk. Contohnya, produk skincare yang mengklaim hasil instan dalam 1 hari, padahal tidak realistis. Akibatnya, konsumen kecewa dan kehilangan kepercayaan. Yang kedua, inkoherensi merek, ketidaksesuaian antara desain, pesan iklan, dan pelayanan. Misalnya, iklan menjanjikan layanan premium, tetapi saat pembelian pelanggan justru mendapatkan pengalaman buruk. Ini menciptakan disonansi persepsi. Yang ketiga, mengabaikan umpan balik konsumen, tidak merespon keluhan, kritik, dan atau saran dari pelanggan akan membuat persepsi negatif menyebar, apalagi di era media sosial. Reputasi bisa turun hanya karena viral yang tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya ada strategi membangun persepsi positif. Untuk menciptakan dan mempertahankan persepsi positif di benak konsumen, pemasar perlu menjalankan strategi yang terintegrasi dan konsisten. Ada beberapa langkah utamanya, yaitu 1. Menggunakan testimonial untuk ulasan pelanggan. Testimoni nyata dari pelanggan memberikan validasi sosial atau social proof yang memperkuat kepercayaan calon konsumen. Contohnya, menampilkan ulasan bintang 5 dari pembeli di website atau media sosial dapat meningkatkan keyakinan orang baru untuk mencoba produk tersebut. Yang kedua, tampilkan konsistensi merek di semua media. Gunakan warna, logo, gaya komunikasi, dan pesan merek yang seragam di seluruh kanal, mulai dari iklan, kemasan, hingga layanan. Pelanggan konsistensi membantu konsumen mengenali dan mempercayai identitas merek. Yang ketiga, ada jaga kualitas produk dan layanan. Persepsi yang sudah baik bisa runtuh jika produk atau layanan mengecewakan. Oleh karena itu, kualitas harus menjadi prioritas utama. Misalnya, pengemasan rapi dan pengiriman tepat waktu memperkuat persepsi profesionalisme. Yang keempat, menciptakan pengalaman emosional yang menyentuh konsumen. Bagi hubungan emosional melalui cerita, nilai, atau
momen yang relevan bagi konsumen. Misalnya, kampanye merek yang mengangkat tema keluarga, perjuangan hidup, atau keberlanjutan bisa memperkuat ketertarikan emosional. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Persepsi adalah elemen kunci dalam memenuhi perilaku konsumen. Konsumen tidak selalu membuat keputusan berdasarkan fakta objektif, melainkan berdasarkan persepsi yang mereka bentuk terhadap suatu merek atau produk. Oleh karena itu, tugas pemasar bukan hanya menawarkan produk, tetapi juga membentuk persepsi positif yang selaras dengan nilai, harapan, dan kebutuhan konsumen. Persepsi yang baik adalah keunggulan kompetitif merek yang berhasil membangun persepsi positif, cenderung lebih dipercaya, lebih diingat, dan lebih dipilih, bahkan ketika pesaing menawarkan hal serupa.